Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 111212/2018 dari Universitas Dian Nusantara Manajemen Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi presentasi mengenai cash flow atau laporan arus kas, di mana untuk memenuhi tugas besar mata kuliah laporan keuangan dengan dosen pengampu Bapak Regas Panji Pratomo, SE MMAK. Adapun materi presentasi yang akan saya sampaikan yaitu pertama ada sifat laporan sumber dan penggunaan kas, yang kedua ada sumber penerimaan dan pengeluaran kas, yang ketiga ada penyusunan laporan sumber kas, penggunaan kas beserta analisisnya, yang terakhir ada penerapan analisis sumber dan penggunaan kas. Yang pertama ada sifat laporan sumber dan penggunaan kas. Jadi, laporan sumber dan penggunaan kas atau biasa yang kita kenal dengan laporan arus kas adalah sebuah laporan keuangan yang memberikan gambaran mengenai aliran masuk atau sumber dan aliran keluar atau penggunaan kas dalam suatu periode tertentu. Jadi, laporan sumber penggunaan kas ini adalah sebuah laporan yang menggambarkan mengenai dana masuk dan juga dana keluar dalam suatu laporan keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Yang dimana sifat dari laporan arus kas ini ada 5. Yang pertama itu sumber kas, yang bagian ini itu menggambarkan dari mana sih kas itu diperoleh selama periode tertentu. Jadi di dalam sumber kas ini bisa berasal dari operasional, investasi, pembiayaan, di mana operasional itu adalah sebuah penerimaan kas dari aktivitas operasional perusahaan seperti penjualan barang ataupun jasa. Yang kedua ini ada dari investasi, di mana penerimaan kas dari penjualan aset tetap ataupun investasi jangka panjang. Yang ketiga ini ada pembiayaan, yaitu penerimaan kas dari aktivitas pembiayaan perusahaan. Misalnya itu ada penerbitan saham baru ataupun pinjaman ke bank. Lalu yang kedua ini ada penggunaan kas. Penggunaan kas ini adalah sebuah bagian yang mencatat bagaimana kas digunakan selama periode tertentu, yang di dalamnya itu mencakup pengeluaran operasional, investasi, dan juga pembayaran kewajiban. Untuk pengelolaan operasional ini adalah sebuah penggunaan kas untuk biaya operasional perusahaan seperti pembayaran gaji, pembelian bahan baku, dan juga biaya-biaya lainnya. Yang kedua ini ada investasi, di mana penggunaan kas untuk investasi ini adalah pada aset tetap, biasanya pada perusahaan seperti pembelian peralatan ataupun tanah. Yang terakhir ini ada pembayaran kewajiban, di mana penggunaan kas ini untuk membayar kewajiban perusahaan sendiri seperti pelunasan hutangnya ataupun pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Selanjutnya ada fokus pada likuiditas, di mana laporan ini itu berfungsi untuk menilai likuiditas perusahaan dengan menunjukkan dari mana saja sih dana yang diperoleh dan juga bagaimana dana tersebut digunakan nantinya. Yang keempat itu ada menunjukkan kesehatan keuangan. Jadi laporan arus kas ini bisa menjadi bahan evaluasi kesehatan keuangan perusahaan dan juga mengidentifikasikan masalah atau potensi ketidakmampuan dalam membayar hutang di masa depan. Yang terakhir ini ada dasar pengambilan keputusan, di mana dasar pengambilan keputusan ini adalah sebuah alat untuk manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih berdasarkan data dan juga untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait penggunaan kas, pengalokasian dananya, atau penentuan strategi investasi dari pembiayaan. Jadi secara keseluruhan ini, laporan arus kas atau laporan sumber dan penggunaan kas ini bisa mencerminkan efisiensi pengelolaan kas dalam perusahaan dan juga bisa mengidentifikasi kemampuan dalam menghasilkan kas dari operasi dan juga menunjukkan bagaimana kas tersebut bisa diinvestasikan atau dialokasikan kembali ke dalam sebuah bisnis untuk mendapatkan profit. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua ada sumber penerimaan dan juga pengeluaran kas.
Oke, selanjutnya ada pengertian dari penerimaan kas dan juga pengeluaran kas, di mana penerimaan kas ini adalah sebuah aliran masuk uang tunai ataupun dana masuk ke dalam sebuah kas perusahaan ataupun organisasi, yang di mana sumber penerimaan kas ini bisa berasal dari berbagai aktivitas operasional perusahaan, investasi, dan juga pendanaan. Jadi singkatnya penerimaan kas ini adalah sebuah dana yang masuk ke dalam kas perusahaan yang biasanya itu bersumber dari aktivitas operasional seperti penjualan produk, investasi, biasanya ini pendapatan dividen, dan juga pendanaan ini biasanya pembayaran piutang yang kita berikan melalui kredit kepada customer. Selanjutnya ada pengeluaran kas. Pengeluaran kas ini adalah sebuah aliran keluar uang tunai dari perusahaan yang digunakan untuk memenuhi berbagai kewajiban operasionalnya, investasi, dan juga pendanaan. Jadi singkatnya pengeluaran kas ini adalah sebuah dana yang keluar dari kas perusahaan yang biasanya ini digunakan untuk kewajiban operasional perusahaan tersendiri, investasi, dan juga pendanaan. Biasanya untuk pembayaran gaji, kalau misalkan dalam investasi ini biasanya kita ada beli tanah atau penambahan aset. Kalau misalkan pendanaan ini biasanya kita membayarkan hutang kita ataupun bunga pokok seperti itu. Ada sumber penerimaan kas. Di sini sumber penerimaan kas itu ada 6. Yang pertama ada penjualan produk dan jasa, di mana dengan kita menjual produk ataupun jasa kita, itu otomatis kas kita itu kan meningkat. Jadi itu merupakan penerimaan kas kita seperti itu. Yang kedua itu ada pendapatan sewa ataupun royalti. Jadi kalau misalkan kita investasi ke tanah ataupun berupa bangunan, itu kita bisa mendapatkan dan disewakan ke orang lain, itu kita bisa mendapatkan penambahan dana dari biaya sewa yang dibayarkan oleh penyewa. Selanjutnya ini ada pendapatan bunga dan dividen, di mana kalau misalkan kita berinvestasi di saham, itu perusahaan di saham orang lain ataupun obligasi, itu perusahaan bisa mendapatkan tambahan bunga ataupun dividen untuk penerimaan kasnya. Selanjutnya ini ada pinjaman dan juga pendanaan eksternal, di mana perusahaan ini biasanya mendapatkan dana ataupun sumber kas ini dari minjem ke bank seperti itu. Jadi pendanaan eksternal untuk menambahkan modalnya, ataupun dari orang-orang lain, para pemegang saham seperti itu. Yang kelima ini ada penjualan aset tetap. Jadi kalau misalkan kita menjualkan aset kita seperti tanah ataupun bangunan, itu maka akan dana penjualan tersebut akan kembali ke penerimaan kas kita seperti itu. Selanjutnya ini ada pembayaran piutang, di mana seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita memberikan pembayaran kredit kepada customer, itu bisa mendapatkan maksudnya pendapatan dana kas ke perusahaan kita, karena kan dibayarkan kan secara rutin, secara 2 bulan sekali ataupun 1 bulan sekali seperti itu. Sumber utama pengeluaran kas. Untuk sumber utama pengeluaran kas ini ada 8. Yang pertama itu ada pembelian bahan baku dan juga biaya produksi, di mana pengeluaran untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga biaya produksi lainnya itu merupakan pengeluaran rutin yang dibutuhkan untuk operasional perusahaan itu sendiri. Yang kedua itu ada biaya operasional lainnya, di mana hal ini itu mencakup biaya listrik, biaya sewa kantor, biaya asuransi, dan juga berbagai kebutuhan operasional perusahaan yang diperlukan untuk bisnisnya berjalan dengan lancar. Yang ketiga itu ada pembayaran hutang atau kewajiban jangka panjang, di mana perusahaan ini itu biasanya mengeluarkan uangnya untuk hutang ataupun pinjaman yang harus dibayarkan secara berkala, baik untuk cicilan pokok maupun bunganya itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada pajak, di mana
Pengeluaran untuk membayar pajak ini merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan berdasarkan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya itu ada pembelian tetap aset. Pembelian tetap aset ini adalah sebuah pengeluaran kas yang terjadi ketika perusahaan itu melakukan pembelian aset tetap seperti bangunan, mobil, mesin, ataupun properti untuk mendukung kegiatan produksi perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada dividen kepada pemegang saham, di mana pengeluaran kas ini itu dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Yang ketujuh itu ada investasi dalam surat berharga, di mana perusahaan ini itu melakukan investasi dalam bentuk surat berharga seperti saham ataupun obligasi yang dimana perlu mengeluarkan kas untuk membeli aset-aset tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu ada pembayaran gaji dan juga upah. Pembayaran gaji dan upah kepada karyawan ini serta biaya tunjangan lainnya itu adalah sebuah pengeluaran kas yang harus dikelola dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga ada penyusunan laporan sumber kas, penggunaan kas, dan juga analisisnya. Di sini ada 3 sumber kas, yaitu ada operasional, investasi, dan juga pendanaan, di mana operasional ini merupakan aktivitas utama dari perusahaan tersebut seperti penjualan produk ataupun jasa, piutang usaha yang dibayarkan, dan juga pendapatan lain dari kegiatan operasionalnya. Lalu ada investasi, di mana investasi ini merupakan sumber kas dari penjualan aset tetap seperti tanah, bangunan, ataupun mesin yang bisa memberikan tambahan untuk kas perusahaan. Selanjutnya yang terakhir itu ada pendanaan, di mana pendanaan ini merupakan sumber kas yang dari aktivitas pendanaan seperti penerbitan saham, pinjaman bank, ataupun obligasi yang bisa menghasilkan sebuah kas baru. Seperti itu. Di sini ada contoh struktur laporan sumber kas. Yang pertama itu ada pendapatan dari penjualan produk ataupun jasa. Lalu yang kedua ada penerimaan dari piutang. Yang ketiga ada pendapatan investasi ataupun penjualan aset. Yang keempat ada kas masuk dari penerbitan saham ataupun pinjaman. Lalu di sini ada 3 penggunaan kas, di mana penggunaan kas ini yang pertama itu ada aktivitas operasional yang diperlukan untuk menjalankan operasional perusahaannya sehari-hari seperti pembelian bahan baku, gaji karyawan, sewa, dan juga biaya operasional lainnya seperti pembayaran IPL, dan lain-lain. Lalu ada aktivitas investasi di mana di sini kas digunakan untuk pembelian atau peningkatan aset tetap seperti peralatan, mesin, ataupun gedung. Yang terakhir ada aktivitas pendanaan, di mana kas ini dikeluarkan untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham ataupun pembayaran hutang yang telah jatuh tempo apabila perusahaan tersebut itu melakukan peminjaman kepada bank ataupun melakukan pendanaan kepada pihak eksternal. Di sini ada contoh struktur laporan penggunaan kas. Yang pertama itu ada pembelian bahan baku, lalu ada pembayaran gaji dan juga biaya operasionalnya. Yang ketiga ada pembayaran aset tetap ataupun investasi. Yang terakhir ada pembayaran dividen atau hutang. Ada analisis kas, di mana analisis kas ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah sebuah perusahaan memiliki manajemen kas yang sehat dan juga efektif. Dalam analisis kas ada 2 hal, yaitu proses analisis dan juga langkah penyusunannya. Dalam proses analisis melibatkan 3 hal, yaitu analisis rasio likuiditas, di mana dalam hal ini itu perusahaan atau manajemen mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas yang tersedia. Selanjutnya ada analisis tren, di mana manajemen ini bisa mengamati perubahan saldo kas dari periode ke periode untuk mengidentifikasi pola yang mungkin perlu diperhatikan, seperti penurun kas secara konsisten. Yang terakhir ada analisis efektivitas penggunaan kas, di mana manajemen ini bisa menilai apakah kas digunakan untuk aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau hanya digunakan untuk keperluan operasionalnya tanpa peningkatan yang signifikan. Selanjutnya ada langkah penyusunan kas,
di mana yang pertama itu ada pengumpulan data, yaitu manajemen bisa mengumpulkan semua data transaksi dari periode yang diinginkan. Selanjutnya itu ada klasifikasi transaksi, di mana manajemen ini bisa mengklasifikasikan setiap transaksinya ke dalam kategori, yaitu ada operasional, investasi, dan juga pendanaan. Selanjutnya ada penyusunan lapor kas, di mana manajemen ini bisa menyusun laporan sumber kas dan juga penggunaan kas dengan mengelompokkan data yang sesuai kategori. Selanjutnya ada perhitungan rasio dan tren, di mana manajemen ini bisa menghitung rasio likuiditas dan juga analisis tren untuk mengidentifikasi pola. Yang terakhir adalah evaluasi, yaitu manajemen bisa melakukan evaluasi akhir mengenai keseimbangan sumber dan juga penggunaan kas untuk memastikan bahwa kas digunakan secara efisien. Lalu yang keempat ada penerapan analisis sumber dan penggunaan kas. Selanjutnya itu ada penerapan utama dari analisis. Yang pertama itu ada mengidentifikasikan sumber kas, di mana yang pertama itu ada operasi perusahaan, yaitu kas yang didapatkan dari aktivitas utama perusahaan seperti penjualan produk ataupun jasa. Yang dimana kas ini itu seringkali dianggap paling sehat karena berkelanjutan. Yang kedua itu ada pendanaan, di mana sumber kas ini itu bisa diperoleh dari sumber eksternal seperti penerbitan saham, penerbitan obligasi, ataupun pinjaman kepada bank, di mana hal ini itu mencakup segala bentuk pendanaan yang masuk dari pihak ketiga ataupun pihak eksternal. Selanjutnya itu ada penjualan aset, di mana sumber kas ini itu adalah kas yang diperoleh dari penjualan aset yang tidak produktif ataupun aset yang tidak diperlukan lagi, seperti penjualan peralatan ataupun tanah. Selanjutnya yang kedua itu ada mengidentifikasikan penggunaan kas, di mana hal dalam mengidentifikasikan ini ada 4 hal. Yang pertama itu ada pengeluaran operasional, yaitu biaya yang digunakan untuk aktivitas operasional seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, atau pembayaran utang jangka pendek. Yang kedua itu ada pembelian aset, di mana kas digunakan untuk investasi pada aset jangka panjang seperti mesin, bangunan, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Yang ketiga ini ada pembayaran hutang, di mana kas digunakan untuk melakukan pelunasan pinjaman ataupun obligasi yang telah jatuh tempo serta pembayaran bunga bank. Yang terakhir ini ada pembayaran dividen, di mana kas ini digunakan untuk dibagikan kepada para pemegang saham, yang dimana pembagian keuntungan perusahaan ini bisa mengurangi kas perusahaan juga. Yang ketiga ada analisis bersih aliran kas. Jadi langkah selanjutnya itu adalah menghitung aliran kas bersih, di mana aliran kas bersih ini bisa dihitung sebagai selisih antara sumber kas dan juga penggunaan kas. Apabila kas lebih besar dari penggunaannya, maka perusahaan tersebut memiliki cash flow ataupun aliran kas secara positif. Dan sebaliknya, apabila penggunaan kas lebih besar, maka cash flow perusahaan tersebut negatif. Di mana analisis ini tuh sangat penting untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut memiliki kas yang cukup untuk mendanai operasionalnya atau perlu mencari tambahan pendanaan dari eksternal. Yang keempat ada menggunakan informasi untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Di sini itu adalah hasil dari analisis sumber dan penggunaan kas yang bisa memberikan gambaran yang jelas kepada manajemen mengenai posisi keuangan perusahaan, di mana dengan pemahaman yang lebih baik mengenai cash flow atau aliran kas, manajemen ini bisa membuat keputusan terkait alokasi dana, investasi, dan juga strategi pengelolaan modal kerjanya. Yang terakhir, yang kelima, ada penerapan dalam laporan keuangan, di mana analisis ini itu seringkali disajikan dalam bentuk laporan arus kas yang bisa memberikan informasi mengenai aliran kas dari 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasinya, investasinya, dan juga pendanaan. Lalu, laporan arus kas ini juga sangat berguna bagi pemegang saham, investor, dan juga kreditur untuk memahami bagaimana perusahaan tersebut bisa menghasilkan dan juga menggunakan kasnya. Selanjutnya ada kesimpulan.
kesimpulan pada materi presentasi kali ini itu adalah laporan sumber dan penggunaan itu mengidentifikasikan asal dan pemakaian dana dalam suatu periode, di mana hal itu memberikan gambaran aliran keuangan perusahaan. Penyusunan laporan ini juga memerlukan klasifikasi arus kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, dan juga pendanaan, di mana analisis ini itu bertujuan untuk menilai kesehatan finansial, efisiensi penggunaan dana, dan juga potensi risiko yang ada. Penerapan analisis sumber dan penggunaan kas bisa membantu manajemen dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat, mengelola likuiditas, dan juga merencanakan strategi investasi dan pendanaan. Sekian pemaparan materi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Terima kasih.